Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari terambil dari Yohanes 4 ayat 43 sampai 45. Yohanes pasal yang keempat ayat 43 sampai 45. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta tersebut. Saudara, ayat renungan kita hari ini menceritakan bahwa Yesus memutuskan untuk kembali ke Galilea. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yesus meninggalkan Yudea dan pergi ke Galilea karena Yesus menghadapi permusuhan yang serius di sana. Orang-orang Yudea tidak menghormati dia, padahal Yudea adalah tempat di mana Yesus dilahirkan, yaitu di kota Bethlehem. Tidak heran jika kemudian Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Itu terdapat dalam ayat 44. Tetapi pertanyaannya, apakah di Galilea Yesus lebih dihormati daripada tempat kelahirannya sendiri? Bapak Ibu Saudara-saudari semua, Galilea merupakan tempat di mana Yesus dibesarkan, yaitu di kota Nazaret. Disinilah rumah dan tempat di mana Yesus akhirnya dikenal oleh orang banyak. Sebenarnya di Galilea Yesus juga mendapat perlakuan tidak dihormati karena ini juga merupakan tempat ia dibesarkan. Orang Galilea, kalau kita lihat dalam ayat bacaan kita di sana dikatakan bahwa orang Galilea menyambut Yesus. Tapi orang-orang Galilea ini menyambut dia hanya karena ingin menyaksikan keajaiban dan mujizat yang Yesus lakukan saja. Tapi sebenarnya mereka tidak memberikan penghormatan yang tulus kepada Yesus sebagai Mesias. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria yang kita lihat dalam perikop sebelumnya. Perempuan Samaria itu memeluk Yesus dengan tulus dan sungguh-sungguh menyadari bahwa ia adalah anak Allah. Saudara, sebagai orang percaya kita tidak boleh menjadi seperti orang Galilea yang menyambut Yesus dengan hati yang tidak tulus. Mereka menyambut Yesus bukan karena menyadari bahwa ia adalah anak Allah, tetapi mereka menyambut dia hanya karena ingin mencari tanda dan keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari semua, mari setiap kita mengoreksi batin kita agar setiap kita dapat benar-benar memiliki rasa hormat dan menyambut Yesus dengan tulus, dan bukan hanya menyambut Yesus karena mengharapkan hal-hal ajaib dan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah benar-benar memiliki rasa hormat kepada Yesus sebagai Mesias? Atau kita masih memiliki sikap seperti orang Yudea maupun orang Galilea yang mengikuti Yesus hanya karena ingin mencari tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan? Jika belum memiliki rasa hormat dan masih seperti sikap orang-orang Yudea bahkan orang-orang Galilea, marilah setiap kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa, meminta ampun kepada Allah, dan meminta agar Allah mengubah hati kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang benar-benar hormat kepada Allah, dan bukan hanya mencari tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan.
Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kembali kepada setiap kami untuk kami benar-benar memiliki rasa hormat yang benar-benar kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih belum memiliki rasa hormat yang benar-benar kepadamu Tuhan. Kami masih kurang hormat kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan ampuni kami juga kalau selama ini kami mengikuti Engkau Tuhan hanya untuk mencari mujizat-mujizat-Mu saja. Kami hanya mengikut Tuhan, hanya ingin melihat tanda-tanda yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, ubahlah hati kami, ubahlah hidup kami, sehingga mulai saat ini Tuhan, ketika kami mengikuti Engkau, kami benar-benar sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang harus kami hormati Tuhan. Engkau Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami, dan yang terpenting adalah kami memiliki rasa hormat yang benar-benar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya kepada-Mu. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus